Autoimun itu adalah bahasa ngambeknya tubuh karena trauma dan kemarahan yang bertumpuk. Saat kamu merasa capek terus-menerus, saat kamu merasa tak dikenal oleh tubuhmu sendiri, mungkin itu waktunya berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang aku tahan di dalam hati? Teman-teman mungkin pernah punya pengalaman yang merasa tubuhnya itu lelah, bukan karena aktivitas, tapi karena ada beban yang gak kelihatan. Kamu tidur jam 8, tapi tetap bangun dengan tubuh yang gak fresh. Nafas terasa sesak, padahal paru-parumu sehat. Lambungmu juga seperti melilit, padahal kamu sudah makan yang benar. Jantungmu berdebar kencang tanpa sebab, dan ada rasa sakit di persendian yang datang dan pergi sesuka hatinya dia. Kamu udah bolak-balik ke dokter, hasil lab semuanya normal, tapi rasa sakit itu kok nyata ya? Bisa jadi ini bukan karena kamu lemah, tapi karena tubuhmu sedang menanggung beban dari trauma yang lama kamu diamkan. Banyak dari kita diajari untuk tegar, untuk tetap tersenyum saat luka, meski dikhianati, meski ditinggalkan, meski nggak dihargai dalam hubungan. Dan kemudian kita sering menekan tangis, menyimpan amarah, pura-pura bahagia, dan terus melayani semua orang dengan senyum, sampai kamu lupa mendengarkan diri sendiri. Padahal tubuh bukan sekedar fisik, ia menyimpan jejak dari apa yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan, dan simpan di dalam hati. Tubuh kita ini sangat jujur, ia tidak bisa dibohongi. Pikiran kita bisa memanipulasi, telinga kita bisa menolak mendengar, hati bisa menekan rasa, tapi tubuh tidak. Ia menyimpan semua rekaman perasaan yang belum terselesaikan, dari kesedihan yang tak pernah sempat ditangisi, dari marah yang tak pernah bisa diungkapkan, dari kecewa yang ditelan secara diam-diam. Dan saat semua itu sudah terlalu lama disimpan, tubuh akhirnya ngambek. Ia mogok, ia mulai menunjukkan gejala, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkanmu. Apa itu penyakit autoimun? Autoimun adalah kondisi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi kita dari penyakit malah menyerang jaringan tubuh kita sendiri. Seolah-olah tubuh salah mengenali bagian dirinya yang menganggapnya sebagai musuh. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa sistem tubuh kita bisa sampai bingung seperti itu? Ilmu kedokteran modern sudah membuktikan stres berkepanjangan, trauma, dan luka emosional yang dalam bisa memicu atau memperparah kondisi autoimun. Contoh-contoh penyakit autoimun dan luka psikis yang berada di baliknya. Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang sederhana ya. 1. Lupus atau SLI. Penyakit ini membuat tubuh menyerang hampir semua organ, yaitu kulit, sendi, ginjal, bahkan otak. Sering ditemukan pada wanita, terutama yang pernah mengalami trauma dalam relationship-nya, dikhianati, diremehkan, atau terus-terusan merasa tidak cukup baik di mata orang lain. Kadang mereka menyalahkan diri sendiri secara diam-diam. Contoh, seorang istri yang bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang penuh tekanan, harus tampil sempurna, tetap tersenyum, tapi tidak pernah merasa didengar dan dihargai. Kemudian yang kedua, yaitu radang sendi yang bikin nyeri, bengkak, dan kaku di jari-jari tangan. Biasanya muncul setelah seseorang memendam amarah dan kecewa yang sangat mendalam, emosi yang tidak pernah diekspresikan, terutama kepada orang terdekat seperti pasangan, anak, atau bahkan orang tua. Contoh seorang istri yang mengorbankan hidupnya demi anak, tapi merasa tidak dihargai, lalu hanya bisa menangis diam-diam. Dan yang ketiga yaitu Hashimoto thyroiditis, atau sering disebut hipotiroid.
kondisi saat tubuh memperlambat semua fungsinya, termasuk berat badan naik, lelah terus-menerus, sulit fokus, mudah sedih. Sering terjadi pada mereka yang terlalu sering merasa tidak punya suara atau takut berbicara jujur karena khawatir menyakiti orang lain. Contoh seorang wanita yang sepanjang hidupnya berusaha menjadi penengah, pendiam, dan menghindari konflik. Dan yang keempat adalah grave disease, kebalikan dari hipotiroid, deg-degan, gelisah, berat badan turun drastis. Biasanya dialami oleh orang yang terlalu perfeksionis, suka menyenangkan semua orang, dan takut terlihat gagal. Contoh, seorang pekerja yang selalu jadi orang andalan di kantornya nih atau keluarga, tapi nggak pernah berani bilang aku capek. Dan kemudian yang berikutnya yaitu psoriasis, kulit bersisik, gatal, bahkan luka. Tapi yang luka bukan cuma kulit, jiwanya juga rapuh. Sering dialami oleh mereka yang merasa kotor, merasa nggak cukup baik, atau nggak pantas dicintai karena luka masa kecil. Contohnya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kritik misalkan ya, dan nggak pernah merasa mendapatkan pelukan dan pujian. Seolah tubuh ingin menghapus bagian dari dirinya. Seringkali terjadi pada mereka yang mengalami konflik identitas atau merasa ditolak oleh lingkungan, bahkan oleh dirinya sendiri. Contoh misalkan remaja yang tumbuh dengan rasa malu pada warna kulit, bentuk tubuh, atau jati dirinya. Dan kemudian yang berikutnya itu multiple sclerosis, yaitu penyakit yang menyerang saraf. Tubuh perlahan kehilangan kemampuan gerak, seringkali muncul pada orang yang hidupnya memiliki trauma yang mendalam, kehilangan atau merasa tidak punya kendali atas hidupnya. Contohnya yaitu orang merasa hidupnya ditentukan oleh orang lain sejak kecil, gak pernah merasa bebas memilih jalannya sendiri. Dan yang berikutnya yaitu intoleransi terhadap gluten, tapi kadang yang sebenarnya ditolak itu bukan makanannya, melainkan kenyataan hidup yang pahit dan sulit dicerna. Contohnya misalkan orang yang gak bisa menerima kenyataan perceraian, pengkhianatan, atau kehilangan besar. Teman-teman, menyembuhkan bukan sekedar minum obat, autoimun bukan penyakit ringan, tapi kita perlu tahu pengobatan medis tidak bisa bekerja sendiri tanpa menyentuh akar emosi yang terluka. Obat bisa meredakan gejala, tapi luka psikis perlu disembuhkan melalui terapi, konseling, journaling, dukungan emosional, dan kadang sekedar menangis di tempat yang aman.